warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Laumul Fatihah. Ya anak-anak, pada hari ini kita memasuki pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita masuk pembelajaran 3 dan 4. Oke. Sebelum kita memasuki materi, kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Oke, sekarang yang pertama kita akan belajar tentang makanan penting untuk kesehatan. Apa saja ya anak-anak makanan penting untuk kesehatan? Oke. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Makanan sehat 4 sehat 5 sempurna terdiri dari berikut ini makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. B. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang C. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang D. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang terakhir 5 sempurna yaitu apa? Susu misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri dari 2 jenis, ada protein hewani dan nabati. Protein hewani terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Oke. Ada juga lemak. Apa itu lemak? Contohnya, lemak itu contohnya biasanya dari kacang-kacangan, dari alpukat, buah alpukat itu termasuk lemak contohnya. Oke. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Yang terakhir ada air, jadi air putih pastinya ya. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Oke, selanjutnya coba praktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Oke, pahami ingin mencoba menyanyikan lagu tepuk tangan. Oke, nanti dinyanyikan bersama ya anak-anak. Oke, didengarkan ya. Lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari.
direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Oke, nanti anak-anak coba ya di rumah menyanyikan lagu tepuk tangan disertai gerakan. Nanti Pak Amim berikan videonya seperti apa ya. Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja, bahkan dihindari. Tuliskan pada alasan pada tempat yang tersedia. Yang pertama gambar apa? Oke, buah-buahan. Alasannya apa? Ya, mengandung vitamin, dicentang. Yang kedua gambar apa? Ya, permen. Alasannya apa permen? Terlalu banyak gula. Yang ketiga gambar es krim, alasannya terlalu banyak gula. Yang keempat, ya coklat, alasannya terlalu banyak gula. Yang kelima, susu. Alasannya ya mengandung vitamin dan protein. Nah, ini sangat baik ini. Yang terakhir, gambar apa? Ya, ini protein hewani, alasannya apa? Mengandung protein, ikan, ayam, daging itu mengandung protein, telur, keju ya. Oke. Dari gambar tadi, buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Yang kedua gambar permen, sebaiknya sesekali saja disantap karena kandungan gulanya tinggi. Tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari ya. Es krim sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi, tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Yang keempat gambar coklat. Coklat sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gulanya tinggi, tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Yang keenam, lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Oke. Selanjutnya, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Mengapa hal tersebut? Agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadinya petani itu melakukan perkembangbiakan buatan agar buahnya itu semakin banyak dan dalam waktu yang singkat sudah panen ya. Melakukan kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melakukan kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan juga dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, ini ada contoh penjumlahan. Nah, kita baca ya, ada soal cerita. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti kalau 1 kali panen 3.400, kalau 2 kali panen berarti 3.400-nya 2. Berarti 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Yang nomor 1, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Ya 1.750 ditambah 1.850. Caranya disusun ya anak-anak. Nanti di rumah disusun 1.750 ditambah 1.850. Oke, 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. 0 yang ditulis nanti satunya di atasnya 7. 1 ditambah 7, 8. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 8, 16. Yang ditulis angka 6 yang belakang. Satunya disimpan, di atasnya angka 1. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. Jadinya sama dengan 3.600 buah jambu. Nomor 2, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya.
Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ya, berarti yang pertama tadi 1.200, yang kedua 1.800. 1.200 ditambah 1.800 sama dengan, oke, disusun ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 ditambah 8, 10. Ya, yang ditulis angka 0. Satunya disimpan di atas angka 1. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. Jadinya 3.000. Oke, selanjutnya pembelajaran 4. Pembelajaran 4 kita akan membahas tentang makanan dan kesehatan. Ya, kita baca bersama ya. Membaca teks di bawah ini dengan nyaring makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua Edo, Dayu, dan Siti. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Ya, itu tadi makanan dan kesehatan ya. Kita baca pertanyaannya bersama-sama. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Sedang apa mereka, anak-anak? Iya, anak SD Nusantara sedang bermain tarik tambang. Nomor 2. Mengapa Edo mengadu kesakitan? Siapa yang tahu? Iya, Edo mengadu kesakitan karena Edo terjatuh. Nomor 3. Apa yang dilakukan teman-teman Edo dan Edo kesakitan? Ya, mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, ada yang menjawab ya, ada yang tidak biasanya. Nomor 5, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Misalnya, bangun kesiangan sehingga tidak sempat sarapan pagi. Nomor 6, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Makanan apa yang biasanya anak-anak makan saat sarapan pagi? Nah, misalnya makannya saya makan saat sarapan pagi, yaitu nasi dan sayuran. Ya, ini sangat baik ya, nasi dan sayuran karena mengandung karbohidrat dan tadi sayuran mengandung apa tadi? Oke, nomor 7. Apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Ya, coba nanti ya dijawab. Ada yang menjawab ya, sayuran mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Berarti sampean setiap hari harus banyak makan sayuran karena mengandung banyak vitamin dan mineral. Oke, selanjutnya sikap saling menghargai. Oke, coba dilihat di bukunya ya. Kita baca bersama. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Oke, saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Yang kedua, Lani dan siapa itu? Udin. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ya, ikan dan daging mengandung protein. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Sekarang Edo dan Beni. Edo suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Oke, coba ceritakan apa makanan kesukaanmu. Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Oke, paham? Cuma mengingatkan saat anak-anak bercerita, menulis sebuah cerita, diperhatikan huruf pertama itu pasti huruf besar.
huruf pertama, ya huruf pertama aku. Nah, itu A-nya besar. Setelah titik itu hurufnya besar juga. Oke. Selanjutnya ada tanda koma. Nah, itu harus diperhatikan kalau ada tanda koma. Kalau menyebutkan vitamin A, C, nah, kalau menyebutkan ada 3, nah itu dikasih tanda koma. Seperti contohnya apa saja itu ada koma ya. Di rumah diperhatikan huruf besar. Nama orang itu huruf besar, huruf depannya huruf besar. Tanda titik, nah diperhatikan. Sekarang di rumah nanti latihan soal ya. Nomor 1, tulislah lirik lagu tepuk tangan tadi yang Pak Hamim nyanyikan tadi ya. Yang kedua, yang B, 1B, serta buatlah video lagu tepuk tangan. Nanti anak-anak membuat video lagu tepuk tangan ya. Di rumah membuat lagu tepuk tangan sambil menggunakan seragam ya, biar videonya lebih baik menggunakan seragam sekolah ya. Yang kedua, makanan bergizi dan menyehatkan sangat penting pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja contoh dari kandungan gizi di bawah ini? Karbohidrat, apa saja tadi yang mengandung karbohidrat? Makanan apa saja? Protein, apa saja? Lemak, ada vitamin, contohnya apa saja? Mineral, apa saja? Air, contohnya apa? Yang nomor 3, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 5.800 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Kalau yang pertama tadi berapa? 5.800 satu kali panen. Kalau 2 kali panen berapa ya? Ya di rumah nanti dicoba disusun angkanya, penjumlahan bersusun. Nomor 4, apa manfaat makanan bergizi bagi tubuh kita? Apa ya manfaat makanan bergizi bagi tubuh kita? Oke. Nomor 5, berilah satu contoh sikap saling menghargai. 1 saja ya, 2 boleh, 3 boleh. Oke. Sekian dari Pak Hamim. Jika ada kurang lebihnya, Pak Hamim mohon maaf. Oke, semoga anak-anak di rumah rajin belajar, rajin ibadah, membantu orang tua. Oke, berbakti pada orang tua. Sekian dari Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.